Record. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Ta'ala, hari ini masih diberikan kesehatan ya. Yang lain sakit, masuk rumah sakit ya. Kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan, tanpa offline juga bisa online. Bisa ketemu di udara, lewat udara. Salam dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, kuliah kita sekarang ini ada pertemuan 9-10 lewat UAS. Ini pertemuan 9 dan 10 nih. Minggu lalu pertemuan 9 tapi di luar kota, masih di Palu. Lalu kita lanjutkan materi perkuliahannya. Ini tentang fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan di darat. Jadi ada terbagi dua seperti sudah praktikum kunjungan ilmiah, ada fasilitas darat dan fasilitas udara. Nah, ini menjelaskan fasilitas pelabuhan darat ya, di darat. Fasilitas-fasilitas darat itu berada di terminal barang potongan, terminal peti kemas, dan terminal barang curah. Ini materi sudah lama ini. Fasilitas pelabuhan di darat, fasilitas intermudah yang lengkap di suatu pelabuhan. Nah, fasilitasnya itu harus mampu menghubungkan pelabuhan dengan hinterland. Ya, masuk lagi kembali. Kita lanjut. Masuk keluar dari jaringan. Jadi ini fasilitas yang ada di pelabuhannya harus menghubungkan pelabuhan dengan hinterlandnya, jaringan-jaringannya, pelabuhan laut dengan darat. Mampu melayani kapal-kapal, ya, generasi yang terakhir, mutakhir. Nah, yang pelabuhan besar itu ya, masuk perdagangan internasional. Mampu mengantisipasi percepatan bongkar muat barang. Ini pelabuhan yang besar ya, fasilitas intermoda. Penanganan bongkar muat harus dilakukan di terminal pengapalan sesuai dengan jenis muatan yang diangkut. Cuma satu moda intermoda. Untuk mendukung penanganan muatan di pelabuhan, nah, maka dibutuhkan fasilitas. Fasilitas pelabuhan di perairan dan fasilitas yang ada di darat. Nah, ini kita bahas pelabuhan. Di samping bandar udara, kalau bandar udara juga ada di darat dan di lautan, di darat dan di udara. Ini kalau pelabuhan di darat dan di air. Fasilitas pelabuhan di perairan seperti alur pelayaran, ya, pemecah gelombang, kolam pelabuhan, ya, dermaga ini sudah dipelajari ya sebelumnya. Nah, ada juga fender dan alat penambat. Nah, ini bagian di perairan. Kalau pelayaran, pemecah gelombang, ini ada. Ada ya? Oh, masih ada. Dan hilang lagi. Kemudian fasilitas yang di darat ada gudang, ya, bangunan pendingin, apron. Nah, ini sampai dengan bandar udara ini ada apron. Gedung administrasi, gedung perkantoran, atau pemerintahan maupun swasta, pengelola pelabuhan, kantor polisi, kantor keamanan, ruang untuk buruh, untuk para pekerja pelabuhan, ada bengkel, ada garasi, ada rumah pemadam kebakaran, dan seterusnya. Intinya dia di darat, ya, ada di darat dan ada di perairan. Berikutnya terminal barang potongan. Ada beberapa jenis terminal ya. Yang pertama ini pelabuhan di darat. Kemudian kita membahas terminal barang potongan, di mana ada beberapa fasilitas terminal, ada kantor, apron, lapangan penumpukan terbuka. Ya, kembali lagi. Terlempar masuk lagi.
Ini fasilitas ya terminal, ada kantor apron, lapangan penumpukan barangnya, gudang, parkir mobil, truk, gudang laut, jalan. Nah, ada apron. Nah, di bandar udara ada apron, di pelabuhan juga ada apron. Jadi apron di sini ada halaman di dermaga yang terbentang dari sisi muka dermaganya. Masuk kembali pembahasan, kita lanjut lagi. Sini apron, yang bagian dari pelabuhan juga ada apron, fasilitas pelabuhan. Jadi dengan bandar udara ya ada apron. Ada apron itu halaman di dermaga, terbentang dari sisi dermaga, depan dermaga sampai gudang, ya. Lapangan penumpukan terbuka. Cuma digunakan untuk menempatkan barang dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal. Bentuk apron ini tergantung dari jenis barangnya. Barang potongan kah, barang curah atau peti kemas. Dan lebar apron ya tergantung dari fasilitasnya. Seperti jalan untuk truk, ya ada kran yang angkat barang ke, ke, ke kapal, alat pengangkut lainnya. Ada forklift, kran mobil, gerbong yang ditarik traktor, dan lainnya. Biasanya lebar apron itu di pelabuhan antara 15 sampai 25 meter. Nah, di samping apron ada gudang laut, ada lapangan penumpukan terbuka. Nah, gudang laut ini disebut gudang pabean. Nah, gudang pabean. Nah, gudang lini K1 atau gudang transit. Itu gudang yang ada di tepi perairan pelabuhan, hanya dipisahkan dari laut oleh dermaga pelabuhan. Gedung ini menyimpan barang-barang yang baru turun atau akan naik ke kapal, dari dan ke kapal, yang perlu pelindungan terhadap cuaca, terhindar dari hujan dan sinar matahari. Untuk barang-barang tidak perlu pelindungan, misalnya mobil, besi beton, dan sebagainya, nah, ditempatkan di lapangan penumpukan terbuka. Kemudian ukuran gudang laut ditentukan dengan menghitung kapasitas dermaga. Misal dermaga dapat melayani dengan bobot 10.000 DWT. Setelah kapal membongkar muatannya, kemudian ruang kosong harus diisi kembali dengan muatan yang akan dikapalkan. Dengan demikian muatan yang harus dilayani 20.000 DWT. Jadi 2 kali lipat yang datang dan yang akan diangkut. Apabila dari muatan tersebut terdapat 20% atau 4.000 ton, muatan-muatan yang bisa disimpan di lapangan terbuka, sedangkan 16.000, 16 tambah 4, 20.000, jadi 4.000 bisa disimpan, 16.000, ya 4.000 di ruang terbuka, nah 16.000 ya di gudang yang aman dari sinar matahari dan hujan. Misal 1 meter kubik muatan punya berat 1,5 ton, maka perlu volume penyimpanan 10,6 meter kubik. Apabila dalam penyimpanannya ditumpuk tingginya 4 meter, maka perlu luasan sebesar 2,6 meter. Mengingat ada ruangan yang hilang antara tumpukan sebesar 25%. Nah, gudang harus mempunyai gang, ya, tempat lewat jalan untuk lalu lintas alat angkut sebesar 50%. Jadi, kos total gudang untuk tiap tambat itu 2,6 tambah 25% kali 2,6 tambah 50% kali 2,6 meter kuadrat sama dengan 4,6 meter luasannya, panjang kali lebar. Jadi panjang gudang laut ini tergantung panjang tempat tambatan pada dermaga. Dan panjang minimum itu sama dengan jarak antara palka depan kapal dengan belakangnya. Nah, kemudian gudang, nah ini digunakan menyimpan barang dalam waktu lama, dibuat agak jauh dari dermaga. Ini gudang yang sebelumnya ini gudang laut.
Ada gudang laut dan gudang. Gudang laut dekat dengan kapal, sedangkan gudang agak jauh. Fasilitas penanganan barang. Nah, ada juga fasilitas penanganan barang. Ada beberapa macam alat yang digunakan. Melakukan bongkar muat barang. Di antaranya derek kapal, ada kran darat, alat mengangkut muatan di atas dermaga. Derek kapal digunakan mengangkut muatan yang tidak terlalu berat dengan radius kecil antara 6 meter dari lambung kapal. Derek kapal terdiri dari lengan, ada kerekan, dan kabel baja. Digerakkan, bisa dilepas, ditarik dengan bantuan winch. Pada sebuah kapal biasanya terdapat beberapa buah derek kapal, kapasitasnya 0,5 sampai 2,5 ton. Nah, ada 5 ton yang tergantung besar, 0,5 ton, 2,5 ton, 5 ton, tergantung dari besar kecilnya kapal. Sekitar 0,5 sampai 5 ton. Keran darat, derek kapal, ini macam-macam alat digunakan bongkar muat ini. Ada derek kapal, kemudian keran darat. Yaitu alat bongkar muat dengan lengannya cukup panjang. Ditempatkan di dermaga pelabuhan. Kali ini di dermaga, bukan di kapal. Pinggir permukaan perairan. Daya angkutnya dari 2,5, 5 ton, 10 ton, bahkan ada yang lebih. Berikutnya alat pengangkut muatan. Di atas dermaga ada beberapa macam alat pengangkut. Di antaranya forklift ya. Ada kran. Forklift, ada kran, ada mobil, gerbong yang ditarik traktor dan lain sebagainya. Jadi ini materinya Anda bisa baca di classroom. Ya. Terminal peti kemas. Yang berikutnya ada terminal peti kemas. Ya. Yang mana ini bisa kita lihat banyak kargo. Jadi pengiriman barang menggunakan peti kemas. Dan kalau kita lihat dulu dari Tanjung ke Karaton sudah dipindah. Pindahkan ke Batui. Nah, pengangkutan menggunakan peti kemas ini memungkinkan barang digabung jadi satu dalam peti kemas. Sehingga aktivitas bongkar muat barang yang dapat diminimalisasikan. Hal ini meningkatkan jumlah muatan yang bisa ditangani dengan cepat. Penanganan peti kemas. Ya, untuk bongkar muat di terminal peti kemas ini dibedakan ada dua macam. Ada metode lift on dan roll on. Lift on, lift off. LO. Lift on, lift off. Ada roll on, roll off. Roll on, roll off. RO. Jadi lolo dan roro. Ya, kedua cara tersebut itu tergantung penggunaannya pada cara kapal memuat dan membongkar. Nah, metode LOLO. Metode LOLO. Lift on, lift off. LOLO. Berarti lift on, lift off. Ini dilakukan dengan cara kapal menggunakan krannya mengangkut peti kemas dari dan ke kapal. Cara ini sudah ditinggalkan. Menggunakan peralatan yang berupa kren raksasa dan dipasang di atas rel di sepanjang dermaga untuk bongkar muat peti kemas dari kapal ke kapal. Ini LOLO. Ini ada gambarnya. Di mana ganti kren, ada kren ya, raksasa ini. Kren raksasa. Yang mengangkut krennya di dermaga. Untuk menangani muatan di darat. Ini menggunakan ada straddle loader. Alat ini menumpuk peti kemas dalam 2 tingkat. Ada set loader. Nah, alat ini mengangkat peti kemas dalam 3 tingkat. Lebih tinggi lagi. Dan transtainer. Keran peti kemas berbentuk portal. Dapat berjalan pada rel atau mempunyai ban karet. Alat ini dapat menumpuk peti kemas sampai 4 tingkat. Dan dapat mengambil peti kemas tersebut dan menempatkannya di atas gerbong kereta api atau truk. Nah, itu LOLO. Kalau RO, roll on, roll off.
Nah, ini peti kemas di atas truk atau trailer yang ditarik traktor masuk ke kapal. Nah, trailer dan peti kemas kemudian dilepaskan dari traktor dan ditempatkan di geladak kapal. Nah, kemudian traktor akan kembali ke darat untuk mengambil trailer yang lain. Nah, bongkar muat ini dilakukan secara simultan. Kapal tipe RO ini punya geladak yang bertingkat. Nah, tinggal beberapa menit lagi waktu kita kuliah. Kelebihan dari pengoperasian RO dapat memuat jenis muatan lain seperti pipa, baja, mobil, dan lainnya. Punya tingkat pembongkaran dan penemuan yang tinggi dan tidak memerlukan kran-kran darat yang mahal. Kekurangan metode ini banyak ruang kosong yang tidak dimanfaatkan mengingat peti kemas berada di atas chassis sehingga mengurangi kapasitas kapal. Nah, ini fasilitas pada terminal peti kemas. Fasilitas pada terminal peti kemas. Ada dermaga, ada apron, ada lapangan penumpukan, barseling yard, penumpukan sementara, lapangan penumpukan peti kemas, container yard, ada CFS, container freight station, dan menara pengawas. Untuk dermaga, ini satu persatu dibahas juga. Untuk dermaga terminal peti kemas perlu halaman yang luas. Ya, kita lihat, bisa lihat. Biasanya dermaga bertipe wharf. Nah, ini jenis dermaga ya, sudah dibahas pada materi sebelumnya. Ada dua jenis dermaga. Untuk tipe wharf ini dermaga cukup panjang antara 250 sampai 300 meter, dalam antara 12 meter sampai 15 meter. Nah, kapal peti kemas ukurannya besar. Berikutnya, satu dermaga apron. Nah, ini lebih besar. Apronnya ini lebih besar dibandingkan dengan terminal lainnya. Biasanya ukurannya 20 sampai 50 meter. Dan apron ini ditempatkan peralatan bongkar muat peti kemas. Kemudian lapangan penumpukan sementara. Nah, marshalling yard ini adalah lapangan digunakan menempatkan secara sementara saja peti kemas yang akan dimuat dalam kapal. Dan ini terletak di dekat apron. Untuk lapangan penumpukan peti kemas, container yard. Nah, ini lapangan penumpukan peti kemas ini ya berisi FCL dan peti kemas. Yang masih kosong, ini peti kemasnya kosong. Yang akan dikapalkan. Dan lapangan ini berada di daratan, di permukaannya diberi perkerasan, ya, agar dapat mendukung peralatan pengangkutan. Nah, pengangkutan dan beban mati peti kemas. Jadi, ada juga hubungan dengan perkerasan jalan ini. Pelabuhan, ada perkerasan jalan. Berikutnya, container freight station. Ini gudang disediakan untuk barang-barang yang diangkut. Di sini pada pelabuhan, barang-barang dari beberapa pengirim dimasukkan menjadi satu dalam peti kemas. Dan di pelabuhan tujuan, pembongkaran peti kemas yang bermuatan LCL diangkut ke CFS. Nah, ini CFS, Container Freight Station. Kemudian muatan dikeluarkan, ditimbun dalam gudang pelayaran yang bersangkutan. Peti kemasnya dikembalikan lagi ke kapal. Nah, terakhir menara pengawas digunakan mengawasi tentunya di semua tempat, mengatur, mengarahkan semua kegiatan di terminal peti kemas. Peralatan, pengoperasian peralatan, pemberitahuan arah penyimpangan dan penempatan peti kemas. Apa itu peti kemas? Dalam bahasa Inggris, ISO container, yaitu peti atau kontak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan International Organization for Standardization. ISO, sudah tahu kepanjangan ISO? Apa ISO? International Organization for Standardization. ISO. Standar ISO ya, standar internasional. Sebagai alat pengangkut barang, bisa digunakan di berbagai moda, dari moda jalan,
dengan truk peti kemas ya, kereta api juga bisa mengangkat peti kemas dan kapal peti kemas. Jadi di sini berbagai moda darat, laut ya digunakan. Bisa menggunakan peti kemas. Untuk berat maksimum peti kemas ini ada 20 kaki itu 24.000 kilo, 40 kaki adalah 30,48 kilo. Untuk berat muatan bersih yang bisa diangkut, pilotnya 21,8 kilo untuk 20 kaki dan 26,68 kilo untuk 40 kaki. Ini standar ukuran peti kemas ya yang digunakan. Ya, ada peti kemas 30 kaki, 40 kali kaki, 45 kali. 45 kaki. Ini satuan Inggris dan satuan metrik. Metrik meter, Inggris inci ya. Jadi ada dimensi luar, dimensi dalam, panjang lebar tinggi, bukaan pintu, volumenya, berat kotor, berat kosong, muatan bersih. Keunggulan angkutan peti kemas, salah satu keunggulan. Jadi di sini dijelaskan peti kemas bisa diangkut dengan truk peti kemas, bisa diangkut dengan kereta api dan kapal peti kemas. Jadi hal ini menyebabkan peralihan angkutan barang umum menjadi angkutan barang menggunakan peti kemas yang menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Nah, saya kalau pengangkutan kendaraan bermotor, kuliah lalu Surabaya, ya menggunakan peti kemas, lebih murah. Pilihannya lebih murah, angkat barang lewat peti kemas. Nah, ini tugasnya, diharapkan sudah bisa dijawab ya, karena sudah ada jawabannya, sudah ada teorinya. Sebutkan yang fasilitas yang ada di pelabuhan peti kemas, ya, fasilitas apa saja fasilitasnya. Sebutkan beberapa macam pengoperasian bongkar muat peti kemas. Ada berapa macam pengoperasian bongkar emas? Lolo, Roro. Kemudian jelaskan fasilitas apa saja untuk membongkar muat barang potongan. Iya, dan materi kita. Untuk apa namanya pengembangan karakter silakan dibaca materi pengembangan karakter. Dimana karakter terbaik manusia itu adalah karakter pranabi. Dan silakan dibaca karakternya. Apa yang Anda bisa ambil dari karakter itu yang bisa Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang itu Anda tulis dalam jawaban. Ya, waktu kuliah tinggal 2 menit lagi. Ini materinya juga perencanaan dermaga Anda bisa baca. Perencanaan dermaga. Ini materinya sudah ada di uh, classroom. Apa itu pengertian dermaga? Nah, ada sini penjelasannya. Pengertian dermaga. Ada alat pelayaran, ukuran dermaga, perhitungan konstruksi, fasilitas dermaga, dan profil dermaga. Gambarnya, sampai gambarnya ini. Ini harus dikuasai anak teknik ini dalam perencanaan dermaga. Harapkan Anda punya kemampuan ya dalam bidang perencanaan pelabuhan, khususnya dermaga. Ya, demikian barangkali karena waktu tinggal 1-2 menit. Kita akhiri, ada yang belum absen. Dan sudah ada yang belum absen. Sudah semua absen. Kuliahnya tinggal 1 menit. Waktunya masih 1 menit lagi. Ya, silakan dilanjutkan kuliahnya sampai jam 12 ya, zuhur. Dengan mengerjakan tugas. Jangan lupa presentasi juga. Jadi, pekan depan bisa hadir di kampus untuk presentasi tugas review artikel. Masing-masing akan mendapatkan ilmu wawasan aplikasi pelabuhan dalam penelitian. Artikel yang sudah dipublish di jurnal.
Jadi itu lebih teknis ya, ilmu pelabuhan bisa diupdate dengan membaca artikel. Jadi yang saya ajarkan ini teorinya, untuk actionnya bagaimana aplikasinya dalam penelitian, publikasi, setelah dipublish itu dalam artikel. Jadi harapkan mahasiswa juga presentasi. Saya presentasi sebagai dosen